Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar pelajaran 7 surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Lahab diturunkan di Mekah. Surat Al-Lahab turun sesudah surat Al-Fat dan termasuk surat ke-111. Sekarang yuk kita baca bareng-bareng surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita tadi sudah membacakan surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah sekarang yuk kita simak penjelasan surat Al-Lahab. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Lahab. Ini adalah surat yang bercerita tentang paman jahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah pertama kali memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaki Bukit Sofa dan berseru ke seluruh penduduk Mekah. Ketika mereka berkumpul mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Bagaimana menurut kalian jika ada musuh di balik bukit ini? Apa kalian akan percaya?" "Tentu saja kami akan mempercayaimu, wahai Muhammad," kata mereka. "Kami tidak pernah mendengarmu berbohong," tambah mereka. Saat itulah Nabi Muhammad SAW berkata, "Allah telah menjadikanku pemberi peringatan terhadap hukuman menyakitkan yang akan datang." Ini adalah kesempatan bagi semuanya untuk menjadi muslim. Tapi Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah berdiri dan berteriak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tabban lak wahai Muhammad," yang berarti binasalah engkau wahai Muhammad. Subhanallah, sebagai balasan kutukan Abu Lahab, Allah menurunkan surat Al-Lahab. Di surat ini, Allah mengatakan bahwa Abu Lahablah yang akan binasa dan dihukum atas tindakan jahatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak hari itu, Abu Lahab menunjukkan sikap kebencian dan murka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh muslim. Dia juga melakukan banyak hal tercela dan jahat kepada mereka. Sekarang setelah kita tahu mengapa Allah menurunkan surat Al-Lahab, ayo kita bersama belajar kata-kata luar biasa surat ini. Ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Karena Abu Lahab mengutuk Nabi Muhammad SAW, Allah lalu mengutuk Abu Lahab. Kata tabbat dan watab dalam ayat ini berarti binasa dan mati perlahan. Subhanallah, itulah yang akhirnya terjadi pada Abu Lahab. Dia menjadi sangat sakit dan terkena penyakit kulit yang berbahaya, sehingga seluruh tubuhnya dipenuhi lepuh yang besar, dan dia pun akhirnya wafat.
Semoga bermanfaat Ini ya. adalah hukuman dari Allah tutup atas pembelajaran segala kali ini perbuatan dengan buruk bacaan dan kafaratul jahatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Subhanakallahumma wa wasallam. bihamdika Ayat 2. asyhadu alla ilaha Ma'aghna illa anhu anta maluhu wa ma astaghfiruka kasab. wa Yang atubu artinya ilaik. tidaklah berguna Amin. baginya Terima hartanya kasih. dan apa yang dia Wassalamualaikum usahakan. warahmatullahi Abu Lahab wabarakatuh. adalah orang yang sangat populer dan kaya. Dia percaya bahwa uangnya akan menyelamatkannya dari hukuman pada hari penghakiman. Tapi di ayat ini Allah mengatakan bahwa dia salah. Hanya dengan menjadi muslim yang baik, kita akan selamat dari hari yang mengerikan itu. Ayat 3. Sayasla naron zata lahab, yang artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan karena Abu Lahab suka memamerkan namanya Lahab, yang berarti api, Allah mengatakan bahwa dia nanti akan terbakar di dalam api yang bergejolak. Ayat 4. Wamro'atuhu hammalatal hatob, yang artinya dan istrinya pembawa kayu bakar. Istri Abu Lahab juga akan masuk ke dalam api karena dia juga melakukan perbuatan jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering menyebarkan potongan kayu tajam dan berduri di depan rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencoba mencelakai beliau. Jadi sebagai hukuman, Allah akan membuatnya membawa kayu bakar di neraka. Ayat 5. Fi jidiha hablum mim masad, yang artinya di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Istri Abu Lahab menjual kalung mahalnya dan menggunakan uangnya untuk semakin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia menggunakan kalungnya untuk kejahatan, maka Allah membuatkannya kalung dari api sebagai hukuman. Demikianlah anak-anak, sekarang kita paham arti surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya sang Rasul bagi Allah, sehingga jika siapapun mencoba mencelakainya, mereka akan binasa dan dihukum di neraka seperti Abu Lahab dan istrinya. Nah, itu tadi penjelasannya ya teman-teman. Kita sebagai umat muslim harus bisa menghindari akhlak tercela seperti Abu Lahab itu. Contohnya, dengki. Apa sih dengki itu? Dengki itu adalah sikap tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan atau kesenangan dan berusaha agar kenikmatan atau kesenangan yang ada pada diri orang lain itu cepat hilang atau lenyap. Jadi kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kalau orang lain menderita, kita bahagia. Kalau orang lain bahagia, kita menderita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Rawahu Abu Daud. Yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah kalian terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan pahala kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.